أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, pada pagi hari ini kita berkumpul setelah 1 bulan penuh kita berjuang untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul setelah kita qiyam selama 1 bulan imanan wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dan dengan dasar iman kepada Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kita setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan, walitukmilul iddata, dan sempurnakan puasa Ramadan, selesaikan Ramadan 1 bulan penuh, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, khususnya selama 1 bulan penuh, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itu, tuntunan yang Allah ajarkan kepada kita pada hari ini, bahkan mulai dari tadi malam, yaitu menggemakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir adalah sebuah simbol mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir adalah sebuah simbol mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan takbir adalah sebuah simbol untuk membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan yang pantas untuk dirinya Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan kenapa Allah perintahkan kita untuk bertakbir? Allah jelaskan di dalam ayat yang sama, dalam surat Al-Baqarah tersebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita diperintahkan bertakbir sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, atas taufik, atas kemudahan, atas akses, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya di Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak setiap orang seberuntung kita, tidak setiap orang Allah kasih akses seperti kita, tidak setiap orang Allah berikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada di antara kita memiliki teman atau saudara atau keluarga yang wafat di bulan Sya'ban. Ada di antara kita yang memiliki kenalan yang wafat di bulan pertengahan Sya'ban, bahkan H-1 Ramadan, atau ketika maghribnya Ramadan
seseorang wafat di zuhur, seseorang wafat di asar, seorang wafat di jam 5 sore, ia tidak mendapatkan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah pada hari ini untuk mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan gak semua orang ketika bisa masuk Ramadan, ia bisa beribadah sebagaimana hadirin beribadah. Ada banyak orang ketika di Ramadan, ia hanya menghabiskan waktunya di atas kasur, terbaring, tidak bisa melakukan apapun, sakit menggerogoti tubuhnya, sakit menjatuhkan kekuatannya. Ia tidak bisa sholat sebagaimana hadirin sholat. Ia tidak bisa sujud sebagaimana hadirin sujud. Ia tidak bisa menyelesaikan Al-Quran sebagaimana hadirin menyelesaikan Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah atas hidayah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan yang lebih tragis, ada banyak orang di Ramadan, ia sehat, ia kaya, ia cerdas, ia tidak kekurangan apapun, tapi keningnya tidak bisa ia buat sujud di atas lantai atau di atas tanah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, maka bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena sujud kita khususnya di Ramadan itu mahal, karena ruku kita khususnya di Ramadan itu mahal. Ketika kita menghatamkan Al-Quran di Ramadan, gak semua orang bisa menghatamkan Al-Quran. Ini bukan tentang kecerdasan, ini bukan tentang hafalan, ini bukan tentang kekuatan. Ada banyak orang lebih kuat dari kita, ada banyak orang lebih punya waktu daripada kita, tapi hatam sekalipun ia tidak berhasil, tapi sekali tarawih pun ia gagal. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk qiyamul lail, khususnya di 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada banyak di antara kita yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, fisiknya sama, bahkan lebih kuat daripada tahun ini. Ada banyak di antara kita yang 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 10 tahun lalu, fisiknya sama, bahkan lebih kuat dan lebih muda daripada tahun ini. Tapi mengapa tahun ini kita khatamkan Al-Quran, dan kita yang 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan memegang mushaf saja tidak pernah. Padahal itu Ramadan, padahal itu adalah bulan mubarak, padahal pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan sedangkan fisik sama? Apa yang membedakan padahal kesehatan sama? Apa yang membedakan padahal logika dan kecerdasan sama? Yang membedakan adalah hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Enggak ada yang beda. Bahkan banyak di antara kita Ramadan tahun ini lebih lemah. Banyak di antara kita Ramadan ini sakit-sakitan. Banyak di antara kita Ramadan ini dia jalani dengan vonis dokter. Banyak di antara kita Ramadan kali ini ia mengalami kendala yang sangat luar biasa. Tapi ia berhasil berpuasa di Ramadan. Ia berhasil menyelesaikan Al-Quranul Karim. Ia berhasil sujud kepada Allah. Ia berhasil mengisi malam-malam terakhir dengan doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bertakbirlah, karena ini bukan tentang kekuatan kita, ini bukan tentang kehebatan kita, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau Allah ingin kebaikan kepada kita, maka Allah akan gunakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang sujud semata, ini bukan tentang ruku saja, ini bukan tentang qiyamul lail, ini bukan tentang i'tikaf, tapi Rabb kita Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbnya alam semesta, Rabbnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, menginginkan kebaikan untuk Anda. Maka kemana rasa syukur kepada Rabbul Alamin? Kita yang pendosa, kita yang banyak lalai, kita yang banyak kekurangan, kita yang maksiat, kita yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di antara kita di tahun-tahun yang lalu sudah tidak terhitung berapa salat yang dia tinggalkan, berapa Quran yang dia, atau berapa ayat-ayat yang dilalaikan, berapa puasa yang dia tidak kerjakan. Apakah Allah adab dia? Tidak. Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah buat dia bisa berpuasa dan bisa beribadah, bisa salat, bisa berzikir, dan khususnya di Ramadan kali ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah Tabaraka wa taala karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salah satu hikmah mengapa kita diperintahkan untuk bertakbir dari tadi malam dan hari ini, karena ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, karena kita harus sadari yang membuat kita beribadah kepada Allah, yang membuat kita qiyamul lail, yang membuat kita puasa Ramadan, yang membuat kita menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan secara khusus setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita dengan izin Allah bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang fisik, ini bukan tentang kecerdasan, ini bukan tentang primanya fisik, ini tentang bagaimana seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena kita mengagungkan bulan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita puasa full? Padahal setiap hari kita punya kesempatan untuk berbuka. Setiap hari kita punya kesempatan untuk bermain. Setiap hari kita punya kesempatan untuk triki. Nggak ada yang lihat kita. Nggak ada yang tahu ketika kita berpuasa di dapur kita, atau di kamar kita, atau di rumah kita ketika, atau di apartemen kita ketika kita hidup sendirian. Kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha besar, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan Allah juga mengatakan melalui lisan, Allah menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Kita berpuasa, salah satu alasannya karena kita mengagungkan sabda Nabi SAW. Kita berpuasa karena kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengagungkan Rabb-Nya Subhanahu Wa Taala. Mengapa sebagian dari kita atau banyak dari kita beriktikaf 10 hari ia tinggal di masjid, 10 hari ia blok aksesnya dengan banyak kehidupan dunianya, padahal setiap hari dia bisa keluar dari masjid tersebut, setiap hari dia bisa bermain, setiap hari dia bisa bermaksiat, tapi dia tidak lakukan. Dia lebih memilih berada di salah satu rumah-rumah Allah. Bahkan di antara jamaah ada yang beritikaf di Masjidil Haram, ada yang beritikaf di Masjid Nabawi. Apa alasan dia melakukan itu? Memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW mengatakan, man taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di Ramadan. Kalau di dalam hati kita tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kalau di dalam hati kita tidak ada pemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kalau di dalam hati kita tidak ada pemuliaan kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, mana mungkin kita beriktikaf, mana mungkin kita mau begadang, mana mungkin kita mau menghilangkan rasa ngantuk kita dan berjuang menghadapi rasa ngantuk tersebut. Masyarakat dan jamaah sekalian Allah muliakan, seseorang tidak akan meninggalkan sesuatu yang nyaman kecuali untuk sesuatu yang lebih besar dari rasa nyaman tersebut. Siapa yang bisa membantah rasa nyamannya tidur di jam 1 malam, tidur jam 2 malam, tidur jam 3 malam? Kenapa kita tinggalkan itu semua? Karena kita mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita meyakini apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Ketika Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan, cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan ketika kita melihat bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah hasanah kita beriktikaf, maka kita mengagungkan beliau. Kita beriktikaf sebagaimana teladan kita beriktikaf. Hadirin yang Allah muliakan. Dan sebaliknya, tidaklah ada kemaksiatan. Tidaklah ada kemaksiatan. Tidaklah ada kemungkaran. Tidaklah ada kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh manusia, kecuali pasti ada faktor merendahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalaupun takbir hanya di lisan tapi tidak dengan hati kita. Tidaklah ada kemaksiatan kecuali karena pada saat itu kita kurang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kurang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak memenuhi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Allah berfirman tentang orang-orang yang bermaksiat, orang-orang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sepantasnya. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seyogyanya. Allah tidak mengatakan mereka lupa, tidak. Allah tidak mengatakan karena mereka bodoh atau mereka lemah. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah katakan wa ma qadarullaha haqqa qadari, yang membuat mereka bermaksiat, yang membuat mereka melakukan kesyirikan, yang membuat mereka melakukan kekufuran karena mereka tidak mengagungkan Allah
tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu Allah katakan, Allah berikan salah satu contoh betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan seluruh bumi ini pada hari kiamat di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini yang ketika kita ingin berkeliling dunia, kita harus ribet dengan membuat paspor, dengan mengapply visa. Kalau diterima, kalau di-reject, kita akan cari tempat lain. Kita butuh biaya, kita butuh fisik, kita harus latihan dulu untuk bisa menjelajahi bumi yang sangat luas ini jamaah sekalian. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Hari kiamat, bumi hanya digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat kepadanya. Lalu Anda bermain api dengan dia. Lalu Anda berani bermaksiat dan main belakang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Hari kiamat, bumi hanya digenggam oleh Allah. Kita yang ribet sekali. Kita yang setengah mati. Kita banyak di antara kita mempertahankan, jangankan bumi, satu petak rumahnya saja tidak bisa jamaah sekalian. Lalu Anda bermaksiat kepada dia. Subhanahu wa ta'ala. Amma yusyrikun. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit, 7 lapis langit, Allah gulung hanya dengan satu tangan kanannya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 7 lapis langit Allah gulung hanya dengan satu tangan kanannya saja. Lalu kita tidak puasa, lalu kita tidak sholat 5 waktu, lalu kita tidak istiqomah pada Ramadan. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Anda tidak memuliakan Allah, Anda tidak mengagungkan Allah. Kalaupun Anda bertakbir di malam takbiran atau pada saat 1 Syawal, itu hanya takbir dengan lisan, hanya takbir dengan suara, tapi tidak ada hati Anda. Karena kalau Anda berani, kalau Anda dengan tulus, Anda tidak akan berani bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda atau kita berhadapan dengan orang yang paling powerful di desa kita, atau di kampung kita, atau di wilayah kita, apakah kita berani dengan gampang bermaksiat dan menghadapi dan menentang peraturan orang tersebut? Tidak jamaah sekalian. Karena kita tahu diri, dia lebih kuat daripada kita, dia lebih hebat daripada kita, tentaranya lebih banyak daripada kita. Kita nggak akan mau bermain dan kita akan lebih menghindar. Kalau itu manusia dengan manusia, lalu bagaimana dengan Rabb yang 7 lapis langit Allah gulung hanya dengan satu tangan kanannya saja. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Manusia tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak bertakbir kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takbir, dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan yang terakhir tentang takbir, ketahuilah ma'asyiral muslimin, ketika kita banyak masalah, ketika kita galau dengan masalah-masalah tersebut, kita sakit hati, kita terpuruk, kita depresi, kita galau, kita down, itu bukan karena masalah itu sendiri. Itu bukan karena problematika kita. Itu bukan karena ujian-ujian tersebut. Ujian-ujian tersebut sudah ditakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian-ujian tersebut sudah ditakar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau Subhanahu wa taala kalau sayang sama sebuah kaum, maka Allah akan uji dia. Yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita galau, yang membuat kita hancur. Karena ketika kita dapat ujian, kita menghadapi ujian tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Masalah-masalah itu, musibah-musibah itu. Bukan dengan mengagungkan Allah. Yang membuat kita terpuruk ma'asyiral muslimin. Yang membuat kita galau, membuat kita sedih, membuat kita down, membuat kita depresi. Karena bukannya Allah yang kita agungkan. Tapi masalah-masalah duniawi itulah yang kita agungkan. Dunia yang kita angkat. Maka kita terpukul ketika tujuan dunia itu tidak terrealisasikan. Ma'asyiral muslimin. Tapi kalau Allah yang kita agungkan, kalau Allah yang kita besarkan, kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita takbirkan, maka otomatis ujian-ujian itu terasa ringan. Dan begitu terasa ringan, maka kita dengan enak menghadapinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita terpuruk ketika menghadapi masalah hidup, itu karena kita kurang yakin dengan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan kekuatannya, dengan kemahabisaannya, dengan kemahakekuasaannya. Kalau kita yakin bahwa kita punya Rabb
yang mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan, maka kita tidak akan terpuruk. Kalau kita menghadapi masalah sepelik apapun dengan keyakinan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu dan berkuasa atas segala sesuatu, maka kita tidak akan terpuruk. Bukankah ketika Nabi Zakaria alaihi salam menceritakan tentang kondisinya bahwa beliau sudah tua dan istri beliau tidak bisa punya anak, mandul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwa alayya hayyin. Itu mudah wahai Zakaria. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika Maryam syok ketika di dalam rahimnya ada janin dan ada anak kecil sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Beliau tidak pernah berzina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya bagi Allah tabaraka wa taala? Kalau bagi Allah itu mudah untuk membuat hal-hal itu terjadi, untuk membuat Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, tanpa laki-laki, tanpa ada proses pembuahan yang normal. Apa susahnya Allah mengurai masalah-masalah kita? Apa sulitnya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ujian-ujian hidup kita? Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat yang sulit itu mudah, yang sukar itu sederhana? Tapi kita tidak mengagungkan Allah tabaraka taala, maka kita diuji dengan keyakinan kita itu sendiri. Ana inna dhanni abdi bi, kata Allah. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarr. Kalau prasangka hambaku, kalau keyakinan hambaku kepadaku baik, kalau ia yakin bahwa aku akan mengurai masalahnya, kalau ia yakin aku akan bisa menyelesaikan masalahnya, kalau ia yakin aku akan kasih jalan keluar, maka Allah akan kasih jalan keluar untuk kita. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr. Tapi kalau dia tidak yakin, kalau dia merasa putus asa, kalau dia merasa pesimis, bahkan kalau dia suudzon dan buruk sangka kepada Allah tabaraka wa taala, maka kejadiannya adalah buruk, kejadiannya sesuai yang dia sangkakan, kejadiannya sesuai yang dia pikirkan. In syarran fasyarr. Apabila buruk maka buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu, agungkan Allah Subhanahu wa taala dan kecilkan dunia kita. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dan kerdilkan masalah-masalah kita. Bukan menganggap remeh, tapi kerdilkan sesuai dengan porsinya. Bukankah Nabi hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat kecuali berzikir kepada Allah dan mengerjakan hal yang diridhai oleh Allah, dan orang yang belajar agama dan mengajarkan agama. Bukankah Nabi hadirin sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbata ma." Apabila dunia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dengan salah satu sayap nyamuk, siapa yang pernah melakukan great sale untuk satu sayap nyamuk? Kalau satu sayap nyamuk dijual, adakah hadirin yang mau membelinya? Apakah ada orang yang mengagungkan? Tanya kolektor dunia, siapa yang mengkoleksi sayap-sayap nyamuk tersebut? Dan Nabi SAW mengatakan, kalau dunia senilai salah satu sayap nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan Allah berikan minum. Kita tidak mengajak orang meremehkan masalahnya, menelantarkan masalahnya, tapi porsikan sesuai dengan porsi yang disabdakan oleh Rasul hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika para ulama membahas tentang puasa, beliau atau para ulama kita menjelaskan tingkatan tertinggi dari puasa, tingkatan puncak dari puasa. Kata para ulama, puasa yang tertinggi bukan hanya puasa dari makanan dan minuman dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ulama mengatakan, puasa yang tertinggi bukan sebatas menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sampai terbenam matahari. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti dijelaskan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa puasa tertinggi adalah as-shaum amma siwallah. Berpuasa dari semua hal selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berpuasa dari seluruh tandingan-tandingan Allah tabaraka wa ta'ala, yang bisa masuk ke dalam hati kita dan mendominasi hati kita, yang dapat masuk ke dalam hati kita dan memonopoli hati kita. Puasakan, tahan diri kita dari tandingan-tandingan tersebut. Ma'asyiral muslimin
yang Allah muliakan. Oleh karena itu, orang yang bisa berpuasa dari semua selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menanamkan dalam hatinya nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dari semua selain Allah Subhanahu wa taala, ia akan istiqomah. Ia akan tetap menjadi hamba walaupun Ramadan telah berakhir. Ia akan tetap istiqomah walaupun tantangan di awal-awal Syawal itu tidak mudah. Ia tidak akan lepas kontrol. Ia tidak akan keluar dari rel. Kenapa demikian? Karena dia bukan hanya tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ia mempuasakan dirinya dari segala hal yang bisa memonopoli hatinya, dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengendalikan jiwanya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengatur-ngatur hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia di Ramadan dan setelah bulan Ramadan, hatinya penuh dengan iman kepada Allah. Hatinya penuh dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa taala, sehingga dia hanya mau diperintah oleh Allah. Dia hanya mau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau merendah, ruku, sujud, tadarru, khudu, merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka coba evaluasi hati kita. Apakah kita sudah mempuasakan diri kita dari selain Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, tidakkah engkau lihat man ittakhadha ilahahu hawa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya yang dia perturuti, hawa nafsunya yang dia ibadahi. Allah mengatakan hawa nafsu yang diibadahi. Adakah orang sujud di hadapan hawa nafsu? Adakah orang ruku di hadapan hawa nafsu? Tapi mengapa Allah mengatakan hawa nafsu yang diibadahi? Ibadah kepada hawa nafsu adalah mengikuti apa yang dimauin hawa nafsu dan merendah di hadapan hawa nafsu dan mencintai hawa nafsu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih dari Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, ma'asyiral muslimin, dari hal-hal tersebut. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kata Nabi SAW tentang takwa, at-taqwa hahuna, inti takwa ada di dalam hati. Maka bersihkanlah hati kita, puasakan hati kita dari hal-hal selain Allah Tabaraka wa taala, kecuali sesuai dengan apa yang Allah izinkan, sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, orang yang puasanya berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan satu Syawal sebagai finish dari puasa-puasa tersebut. Idul Fitri bagi dia bukan sebatas satu Syawal. Benar, satu Syawal adalah Idul Fitri. Satu Syawal adalah tempat kita gembira. Tapi bagi orang yang mempuasakan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, puncak dari Idul Fitri adalah pada saat ia kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada saat ia kembali kepada Rabbul Alamin. Pada saat ia kembali kepada penciptanya, yauma liqa'illahi azza wa jalla, kata para ulama, hari di mana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nyawa sedang ada di kerongkongannya. Pada saat wal taffatis saqu bis-saq, paha bertaut dengan paha. Wa dhanna annahul firaq, pada saat dia yakin dia akan berpisah. Itulah Idul Fitri yang sebenarnya bagi orang yang mempuasakan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Bukankah itu hari yang paling mengerikan? Bukankah hari itu yang paling kita takutkan? Bukankah itu hari yang paling membuat kita panas dingin dan berusaha menghindar? Bukankah hari kematian kita adalah hari yang paling kita takutkan selama ini? Mungkin iya dari satu sisi, tapi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk orang-orang yang mempuasakan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang mereka, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbunallah, thumma istaqamu. Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah.
Pencipta kami adalah Allah, pengatur kami adalah Allah, yang mengatur kami adalah Allah, dan pemilik kami adalah Allah. Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah. Dia tidak hanya lakukan di Ramadan, dia tidak hanya puasa di Ramadan, dia tidak hanya sholat di Ramadan, dia tidak hanya menjadi ahlul masjid di Ramadan. Tsumastaqamu, tapi dia istiqomah, ma'asyiral muslimin. Dia lanjutkan di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika hari kematiannya? Apa yang terjadi ketika hari wafatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat-malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihil malaika. Dijelaskan oleh Pak Nabi SAW. Malaikat-malaikat akan turun. Wajah mereka putih bersih. Bersinar ibarat matahari. Tapi tidak menyilaukan. Lalu mereka turun dan mereka berada di sisi orang yang akan wafat tersebut. Jumlah mereka banyak. Mereka berbaris sejauh mata memandang. Lalu pada saat mereka sudah siap, maka malaikat maut datang. Malaikat maut datang. Lalu malaikat maut mencabut nyawa orang tersebut. Namun hadirin yang Allah muliakan, pada saat itu ia ditenangkan. Ia ditenangkan. Allah mengatakan, "Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu." Malaikat mengatakan, jangan sedih. Alla takhafu, jangan takut, jangan sedih. Kau usah khawatir. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan melindungi kalian. Kami adalah wali-wali kalian, pelindung kalian di dunia dan nanti sampai di akhirat. Walakum fiha ma tashtahil anfusukum. Kalian akan mendapatkan seluruh yang kalian impikan selama ini. Walakum fiha ma tad'un, dan itu yang akan kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan doa-doa kalian. Kalian akan mendapatkan permintaan-permintaan kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah pada saat itu jiwa orang-orang beriman diambil dengan sebuah ketenangan? Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Malaikat maut mencabut tidak dengan paksaan. Malaikat maut mencabut orang tersebut bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, dengan kehalusan. Kalimat sapaannya pun indah, ma'asyiral muslimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dalam riwayat, nafsun thayyibah, jiwa yang baik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kembalilah kepada Allah. Karena Allah ridho kepada engkau. Engkau gak akan dimarahin sama Allah. Allah gak akan murka sama Anda. Allah gak akan marah sama Anda. Irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan keridhoan. Dan Allah ridho kepada Anda dan Anda ridho kepada Allah. Hadirin sekalian, bayangkan, pernahkah kita mengalami masa-masa yang kita mungkin hampir saja mati atau hampir saja meninggal dunia? Bagaimana apabila pada saat genting tersebut malaikat itu turun? Malaikat waktu itu tidak turun karena pada saat itu bukan ajal kita, bukan waktu kematian kita. Tapi bayangkan pada saat kita mencekam seperti itu, pada saat kita ketakutan seperti itu, lalu malaikat-malaikat turun, wajahnya putih, tidak menakutkan, berbaris rapi sejauh mata memandang. Lalu malaikat mau turun, lalu menenangkan kita. Menenangkan kita, Masya Allah. Takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah. Allah ridho kepada kamu. Allah ridho dengan apa yang kamu perjuangkan selama ini. Allah ridho dengan Ramadan kamu. Allah ridho dengan Syawal kamu. Allah ridho dengan Dzulqa'dah kamu. Allah ridho dengan Dzulhijjah kamu. Allah ridho ketika kamu jadi hamba. Allah ridho ketika kamu jadi suami. Allah ridho ketika kamu jadi istri. Allah ridho ketika kamu jadi orang tua. Allah ridho ketika kamu jadi anak. Allah ridho ketika kamu sujud. Allah ridho ketika kamu mengangkat tangan di malam-malam ganjil di Ramadan. Ketika mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika kamu salat witir dan kunut witir pada saat Ramadan, Allah ridho. Dan Anda dan Anda pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Lalu Allah katakan, udkhulu fi ibadi wadkhul jannati. Masuklah sebagai hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ruh seorang mukmin keluar seperti tetesan-tetesan air, dimudahkan oleh Allah. Tidak disakiti sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak disakiti oleh malaikat-malaikat Allah. Dikeluarkan sebagaimana tetesan-tetesan air dari wadah air. Lalu ketika keluar, lalu dipersiapkan kafan dari surga dan balsam dari surga yang wangi. Dan ketika keluar jamaah sekalian, wanginya lebih wangi daripada katsuri yang paling wangi dan parfum yang paling wangi di atas permukaan bumi ini. Lalu ketika ditarik oleh malaikat maut, ruh ini menjadi rebutan malaikat-malaikat itu. Dikafankanlah ia
dengan kafan dari surga. Lalu secara singkat, lalu ia dibawa. Dan tidaklah dia bertemu, ruh ini bertemu dengan malaikat, kecuali malaikat akan memuji dia. Malaikat akan memuji aromanya. Malaikat akan memuji ruh orang tersebut dan memanggil dia dengan nama terbaiknya di dunia. Terus begitu dari langit ke langit sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, catatlah dia di Illiyin, di buku catatan orang-orang soleh. Lalu kembalikan dia. Hadirin Allah muliakan. Itulah hari kemenangan. Itulah Idul Fitri yang paling puncak bagi orang yang benar-benar berpuasa dengan fisiknya dan dengan jiwanya. Kita bisa merayakan hari ini. Silakan merayakan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Abi Bani Arfidah, Abu ya Bani Arfidah, silakan main di Idul Fitri atau Idul Adha ya Bani Arfidah. Karena inilah hari kemenangan kita, atau inilah hari kita bersenang-senang. Tapi ingat, ini bukan Idul Fitri puncak kita sebagai seorang hamba. Idul Fitri puncak kita seorang hamba adalah pada saat kita menghadapi kematian kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman memang ada rasa takut menghadapi kematiannya. Tapi bukankah mereka pencinta Allah Subhanahu wa taala? Pencinta selalu memiliki rasa rindu dengan yang ia cintai. Makanya doa kita adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan memandang wajahmu dan berikanlah aku rasa rindu, rasa kangen untuk berjumpa dengan Engkau ya Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, semoga sebagaimana kita bergembira di hari Idul Fitri 1 Syawal ini, semoga kegembiraan yang sama kita rasakan pada hari sakratul maut kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana taqabbal minna kulla ibadatina. Rabbana taqabbal minna kulla ibadatina fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna kulla ibadatina fi Ramadan. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa siyamana fi jami'il awqat wa fi Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, minal a'inin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi hamba yang bersih dari dosa dan memenangkan surga Allah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar.